Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad وعلى آل سيدنا محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Salam takzimku, salam hormatku buat Anda sekalian, sahabat-sahabatku, pecinta jamaah Uripe Allah dimanapun Anda berada. Semoga kita senantiasa di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Di sore yang indah ini, sebelum kita mengkaji suatu kajian, maka gemahkan dahulu kalimat thayyibah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kajian kali ini dengan tema berjudul yakni trik agar selamat melewati rambut yang terbelah 7. Bismillahirrahmanirrahim. Begitu sulitnya mencari jalan ketuhanan. Begitu sulitnya mencari jalan kembali kepada Sang Pencipta. Begitu sulitnya kita mencari guru-guru untuk membimbing kita menuju jalan ketuhanan. Berbagai macam agama-agama yang dianutnya, berbagai macam aliran-aliran yang dianutnya, semuanya bertujuan untuk kembali mengenal Tuhan yang menciptakannya. Terkadang perjalanannya begitu amat sangat lambatnya. Puluhan tahun kita mencari, puluhan tahun kita belajar, puluhan tahun kita melakukan ritual-ritual di dalamnya. Akan tetapi tak kunjung pula datang kepahaman untuk mengenal Tuhan Sang Pencipta. Alhamdulillahirabbil alamin. Dengan begitu yang sangat
amat sulitnya hingga diibaratkan jalan menempuh, mencari, bertemu, dan menghadap Tuhan itu bisa dibayangkan rambut terbelah menjadi 7 dan tajamnya 1000 pedang, maka tak satu pun manusia bisa melewati jalan itu kecuali mereka-mereka yang dipilih dan dikehendaki oleh Sang Pencipta. Meskipun kita memahami paparan demi paparan di uripe Allah, akan tetapi terkadang masih sulit untuk memahaminya, masih sulit untuk menerimanya. Memahami saja sulit, apalagi mengaplikasikannya. Maka dari itu, ikutilah dengan penuh kesabaran paparan demi paparan yang ada di dalam uripe Allah ini. Jadi sesungguhnya kita selama ini berjalan di atas rambut yang terbelah 7. Jadi sesungguhnya kita selama ini berjalan di atas rambut yang terbelah 7 dan tajamnya 1000 pedang. Maka setiap perjalanan yang kita lakukan, maka setiap keadaan apapun yang terjadi atas diri kita, kita selalu jatuh dan jatuh ke lembah neraka. Di dalam keadaan apapun, di dalam aktivitas apapun, kita selalu jatuh dan jatuh ke lembah api neraka. Maknanya jatuh ke lembah api neraka itu saking sulitnya hingga seperti rambut dibelah 7 dan tajamnya 1000 pedang. Saking tajamnya kita selalu jatuh dan jatuh ketika melewatinya. Maknanya jatuh itu jatuh ke dalam pengakuan diri manusianya lah yang sudah berbuat. Jatuh pada pengakuan bahwa diri manusianya lah yang merasa berkuasa berbuat segala sesuatu itu. Jatuh kepada kekuasaan manusia yang merasa bisa menjalankan semua aktivitasnya. Karena rambutnya masih terbelah 7. Karena rambutnya masih setajam 1000 pedang, maka tak satu pun manusia mampu melewati jalan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi selama ini kitalah yang sudah meniti melewati jalan, yakni jalan rambut yang dibelah 7, yang terpisah 7. Apa maknanya semua ini? Rambut yang terbelah 7 dan tajamnya 1000 pedang itu adalah
tak lain dan tak bukan pecahnya kekuasaan uripe Allah menjadi kekuasaan uripe manungsane. Jadi rambut terbelah 7 dan tajamnya 1000 pedang itu adalah terambil alihnya kekuasaan Allah menjadi kekuasaan manusianya. Jadi rambut yang terbelah 7 dan tajamnya 1000 pedang itu adalah ketika detik-detik kita memasuki akil baligh tiba, ketika kita sudah berani-beraninya memakan, mengkonsumsi kayu khuldi atau buah khuldi yang mana sudah dilarang oleh Allah untuk didekati, apalagi dimakannya, apalagi diaku-akuinya. Jadi ketika detik-detik akil tiba, maka terakuinya lah bahwa hidup ini adalah hidupku halim. Hidupku nama manusia kita. Badan ini sudah teraku-akui sebagai badan milikku halim. Badan milikku nama manusia kita. Inilah yang dimaksud buah yang terlarang itu. Inilah yang dimaksud buah khuldi itu yang mana tidak boleh didekati apalagi diaku-akui sebagai hak milik kita. Sehingga setelah teraku-akui bahwa hidup dan badan ini milik manusianya, maka terpecah-pecahlah jalan-jalan itu. Yang tadinya ahad, yang tadinya satu, yang tadinya esa, ketika kita rampas kekuasaan singgahsana Allah sebagai singgahsana dan kekuasaan diri kita, maka terpecah belahlah kekuasaan Allah, terpecah belahlah singgahsana Allah yang diibaratkan terbelah rambut yang satu menjadi 7. Yakni mulai teraku-akuilah jalan yang 7 ini. Mulai teraku-akuilah rambut yang terbelah 7 ini. Yakni perjalanan kuasa kudrot. Jalan kuasa kudrot. Jalan kehendak iradat. Jalan pengetahuan ilmu. Jalan hidup hayat, jalan sama mendengar, jalan basar melihat, jalan kalam berkata-kata, maka dulunya satu, kini terbelah menjadi 7. Alhamdulillahirabbil alamin. Sama halnya terbelahnya rukun iman yang 6, sama juga terbelahnya rukun Islam yang 5. Tadinya ahad, maka terbelah sendiri-sendiri, mengamalkannya sendiri-sendiri, mengaplikasikannya sendiri-sendiri di dalam syariat-syariat yang kita kerjakan. Awalnya ahad kini terpisah dari keahadannya. Awalnya jalan lurus itu, awalnya wadsiratal mustaqim itu lurus kepada Tuhannya.
dikuasai Tuhannya, dikehendaki Tuhannya, diketahui oleh Tuhannya, dihidupi oleh Tuhannya, diperdengarkan oleh Tuhannya, diperlihatkan oleh Tuhannya, diperkalam-kalamkan oleh Tuhannya, kini terbelah menjadi 7 diakui sebagai sifat-sifat manusianya. Inilah kesulitan manusia untuk meniti siratal mustaqim yang diisyarahkan seperti rambut masih dibelah 7 dan tajamnya 1000 pedang. Mana mungkin manusia bisa melewatinya. Jadi tak satu pun manusia bisa melewati siratal mustaqim. Tak satu pun manusia bisa melewati agar manusia berjumpa dan menghadap Tuhannya. Tak satu pun manusia punya kekuasaan untuk menjadi sultan aulia yang mana dengan sangat kilatnya menuju Allah Subhanahu wa taala, melewati jalan siratal mustaqim seperti kilat. Jadi tak satu pun manusia bisa itu semua ketika di dalam segala hal, ketika di dalam seluruh aktivitas hatinya terkonek kepada Allah. Tak satu pun manusia bisa demikian ketika manusianya masih merasa berkuasa atas dirinya. Tak satu pun manusia bisa melakukan itu semua ketika manusianya masih mentuhankan dirinya di hatinya. Tak satu pun manusia bisa melewati, menghadap, bertemu Allah ketika manusia masih bertemu dengan hawa nafsunya di dalam seluruh aktivitas-aktivitasnya. Bagaimana mungkin manusia bisa menghadap lurus kepada Allah di dalam solat-solatnya, sementara di dalam solatnya manusia masih mempersembahkan dunia daripada menyembah Allah di dalamnya. Ketemu cinta-cintanya dunia daripada ketemu Allah di dalamnya. Maka tak satu pun manusia bisa melewati siratal mustaqim itu. Manusia tak satu pun bisa melewati rambut yang terbelah 7 itu. Manusia takkan pernah bisa melewati rambut yang setajam 1000 pedang itu. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jadi bagaimana caranya, triknya untuk kita agar kita selamat melewati rambut yang terbelah 7 ini? Jadi trik simpelnya, trik mudahnya adalah satukan kembali rambut yang terbelah 7 itu. Satukan kembali rambut-rambut yang terpisah itu. Jalan rambut kuasa, kudrat. Jalan rambut kehendak, irodah. Jalan rambut ilmu, pengetahuan. Jalan rambut hayat, kehidupan. Jalan rambut sama, pendengaran. Jalan rambut basor, penglihatan. Dan jalan rambut kalam, perkataan. Satukan lagi
esakan lagi agar kita bisa melewatinya, agar kita bisa menuju dan bertemu Allah lewat siratal mustaqimnya. Jadi bagaimanakah cara menyatukan rambut-rambut yang sudah terbelah ini? Untuk menyatukan kembali rambut yang terbelah ini adalah sadarilah di dalam diri kita bahwa seluruh sifat-sifat Allah yang telah lama kita akui sebagai sifat diri kita, persembahkanlah kembali kepada yang berhak. Persembahkanlah kembali kepada Allah yang selama ini telah menciptakan dan menghidupi kita. Sadarilah bahwa 7 sifat yang kita akui sebagai sifat diri kita ini selama ini, itulah tak lain dan tak bukan adalah sifatnya uripe Allah dewe. Maknanya persembahkanlah sedikit demi sedikit, persembahkanlah dengan rela dan ridho hati, persembahkanlah kuasa bahwa ketika kita berdaya upaya, ketika kita melakukan segala sesuatu, ketika kita diperjalankan oleh Allah, relakan, ridhokan apapun yang sudah terjadi ini bukan di dalam kekuasaan manusianya, akan tetapi sudah dikembalikan kepada kuasa Tuhannya lah yang berlaku atas segala hal, aktivitas yang kita lakukan. Inilah cara mengembalikan rambut yang terbelah 7 itu satu persatu. Persembahkanlah kuasa apapun yang ada di dalam diri kita menjadi kuasanya Allah. Kuasa apapun yang terjadi atas diri kita kembalikan kepada kuasanya uripe Allah. Rambut yang kedua adalah iradah, kehendak. Kehendak apapun yang keluar atas jiwa ini, relakan, ridhokan bahwa tak akan ada kehendak tanpa uripe Allah. Tak akan ada lagi kehendak tanpa adanya wujud nyatanya uripe Allah. Jadi persembahkanlah kehendak itu pada Allah. Yakni jangan pernah lagi kita akui bahwa semua kehendak yang terjadi di dalam kehidupan ini sebagai kehendak diri masing-masing manusianya. Rambut yang terbelah 7 yang ketiga adalah ilmu, pengetahuan. Bagaimana caranya untuk mengembalikan, mengahadkan, mengesakan rambut yang terbelah 7 tadi. Yakni persembahkanlah dengan rela dan ridho, pemahaman, ilmu, pengetahuan, pengertian yang sudah terjadi pada diri ini sudah bukan termasuk ilmu dan kepintaran diri manusia kita lagi. Jadi ilmu pengetahuan yang selama ini kita terima seolah-olah kita lah yang merasa memahaminya, jadi relakan kembali
ridhokan kembali bahwa tanpa uripe Allah ilmu takkan pernah ada. Tanpa uripe Allah pengetahuan takkan pernah ada. Kita lanjutkan lagi, rambut yang terbelah menjadi 7. Yang keempat adalah hayat, hidup. Jadi kembalikan kembali bahwa hidup ini adalah hidupnya Allah, bukan hidup manusianya. Bila hidup ini adalah hidup manusianya, maka selamanya manusia takkan pernah terkena suatu kematian. Bila manusianya punya sifat hidup, maka selamanya manusia akan hidup kekal. Inilah bukti bahwa sesungguhnya hidup ini adalah hidupnya Allah. Hayatullah, uripe Allah. Bila sudah dipasrahkan kembali, dihaturkan kembali hidup dan badan yang selama ini kita akui sebagai hidup kita. Bila kita sudah memasrahkannya, bila kita sudah menyadarinya bahwa hidup ini adalah Sang Pencipta, maka kita kembali mengesahkan rambut yang terbelah 7 tadi. Sedikit demi sedikit rambut yang terpisah, rambut yang terbelah 7 itu sedikit-sedikit menyatu. Sedikit demi sedikit menjadi ahad. Kita lanjutkan kembali meniti rambut yang terbelah 7 yang ke-5, yakni sifat sama. Kenapa 7 rambut itu terbelah 7? Karena sifat-sifatnya Allah yang mendengar ini sudah terakui sebagai sifat manusianya. Inilah terbelahnya jalan yang lurus. Maknanya triknya untuk melepaskan, untuk meluruskan jalan kita kembali kepada Allah, pasrahkanlah dengan rela dan ridho bahwa pendengaran ini hanyalah pendengaran uripe Allah, bukan pendengarannya yang mati, bukan pendengaran yang fana, bukan pendengaran yang hancur, akan tetapi inilah pendengaran yang baka, yang bako, yang kekal, yakni pendengaran uripe Allah. Kita lanjutkan kembali untuk melewati jalan rambut yang terbelah 7, yakni basar, melihat. Kita relakan kembali, kita ridhokan kembali bahwa basar, penglihatan ini bukan penglihatan manusianya, bukan penglihatan makhluknya, akan tetapi basar itu adalah penglihatan Sang Pencipta, uripe Allah. Maka jalan rambut yang terpisah 7 itu kembalikan lagi ke pusatnya, kembalikan lagi kepada pemiliknya. Kita lanjutkan kembali jalan yang terpisah 7, yakni rambut yang terbelah 7 di dalam kalam. Selama ini kalam-kalam apapun
selalu kita akui di dalam hati kita bahwa kitalah yang punya kalam, bahwa hanya kitalah yang bisa bicara, bahwa hanya kitalah yang bisa ngomong-ngomong apapun. Jadi selama ini terpisah menjadi 7 bagian karena telah diakui sebagai milik manusianya. Maka kembalikanlah dengan rela dan ridho kepada yang berhak, yakni uripe Allah. Jadi tiada kalam tanpa uripe Allah, tiada nyanyian tanpa uripe Allah. Semua tergantung uripe Allah. Bila kita sudah memasrahkan kembali rambut yang terbelah 7 ini, maka pancernya ada di dalam uripe Allah. Ketika 7 sifat, ketika rambut yang terbelah 7 ini dikembalikan kepada yang berhak, maka ketika itu pula manusianya wafat. Ketika itu pula manusianya siap mati syahid. Saat itulah manusianya ketemu dengan kematiannya. Ketika sifat-sifat itu dikembalikan kepada yang memilikinya, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika 7 sifat itu, ketika jalan rambut yang terbelah 7 ini sudah dikembalikan, dibersihkan, disucikan oleh diri kita, maka nyatalah kewujudan Allah bagi setiap manusia, yang mana manusianya sudah rela ridho kembali kepada penciptanya. Jalan yang 7 yang terpisah itu, rambut yang terpisah menjadi 7 sudah dikembalikan lagi, diutuhkan kembali, diahadkan kembali agar dirinya dengan cepatnya menuju dan bertemu Allah ketika jalan yang 7 itu telah disatukan kembali, telah diikat kembali di dalam syahadat persaksiannya bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan-utusan Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Inilah trik-trik untuk mengembalikan perjalanan rambut yang terbelah menjadi 7 ini dan tajamnya 1000 pedang agar bisa kembali menjadi perjalanan kita menuju Allah. Maka relakanlah semuanya bahwa yang berkuasa atas diri kita ini selama ini hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga saya dan kita semua memahami apa-apa yang telah dipaparkan ini. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita akhiri pertemuan di sore ini, marilah kita gemakan salawat dhalimin daf'ul bala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghilil zalimin bil zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad
وأشغل الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم walhamdulillahi rabbil alamin. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.